Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi teman-teman kelas 3. Kaifa halukun? Bagaimana kabarnya di rumah teman-teman kelas 3? Baik itu kelas 3B1, 3B2, dan 3B3. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya silakan teman-teman boleh disiapkan terlebih dahulu alat tulisnya, kemudian materi ajarnya dan LKS-nya. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa teman-teman ya. Doa sebelum belajar. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, di sini yang pertama Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu karena di tahun kemarin Ibu mengajarnya di Ikhwan dan alhamdulillah tahun ini Ibu diamanahi untuk mengajar sentra akidah di kelas 3 ya, seperti itu teman-teman. Nah, di sini Ibu akan memperkenalkan diri ya, seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan. Nama Ibu adalah Ibu Hani Hasanah dan teman-teman boleh memanggil Ibu dengan panggilan Bu Hani ya, seperti itu teman-teman. Baik, selanjutnya di sini Ibu akan menyampaikan alhamdulillah hari ini adalah hari Senin tanggal 26 Juli 2021 atau bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1442 Hijriah. Alhamdulillah. Nah, hari ini teman-teman tadi sudah Ibu sampaikan teman-teman akan belajar sentra akidah. Dan hari ini teman-teman akan belajar tentang makna akidah ya. Dan hari ini kita di pertemuan yang pertama dan tentunya temanya yaitu Zulhijjah. Dan yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang keterkaitan materi yaitu akidah dan dengan tema yaitu Zulhijjah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, beberapa hari yang lalu kita telah merayakan Hari Raya Idul Adha yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, ada beberapa amalan yang kita lakukan pada Hari Raya Idul Adha teman-teman. Di antaranya sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Dan tahukah teman-teman bahwa ibadah yang dilakukan seseorang itu merupakan cerminan dari kekuatan akidah yang dia miliki. Jika akidah seseorang itu kuat, maka dia akan mempunyai semangat beribadah yang tinggi. Nah, jadi teman-teman apabila akidah teman-teman itu kuat, maka teman-teman ketika beribadah itu akan sangat semangat sekali ya. Begitupun sebaliknya, apabila akidah seseorang itu lemah, maka dia akan bermalas-malasan dalam beribadah. Maka dari itu, sebagai umat muslim ya, maka kita harus mempunyai akidah yang kuat sehingga ketika kita beribadah maka kita semangat teman-teman ya, tidak bermalas-malasan dalam beribadah. Contohnya misalnya sholat, kita bermalas-malasan sholatnya, tidak begitu teman-teman ya. Namun sebagai umat Islam maka kita ketika dalam beribadah contohnya sholat, maka kita semangat untuk sholat dan selalu tepat waktu sholatnya ya. Contohnya seperti itu teman-teman ya. Nah teman-teman, lalu apakah makna dari akidah itu? Nah, insya Allah pada pertemuan pertama ini materi yang akan kita bahas adalah tentang makna akidah. Yuk kita simak teman-teman penjelasan makna akidah di bawah ini. Teman-teman, di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi tentang makna akidah ya. Nah, secara bahasa akidah ini berasal dari kata al-aqdu yang artinya ikatan atau tali pengikat. Sedangkan secara istilah akidah ini adalah setiap perkara yang dibenarkan oleh jiwa, yang dengannya hati kita teman-teman ya menjadi tentram serta menjadi keyakinan bagi para pemeluknya. Jadi akidah ini adalah perkara yang dibenarkan oleh jiwa kita teman-teman, sehingga ketika perkara tersebut
sudah dibenarkan oleh jiwa kita, maka hati kita menjadi tentram dan tentunya menjadi keyakinan bagi para pemeluknya ya. Namun yang dimaksud di sini adalah akidah Islam teman-teman. Ya, karena kita beragama Islam, maka kita akan belajar tentang akidah Islam. Nah, akidah Islam itu adalah keyakinan yang pasti tanpa ragu-ragu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala pelaksanaan kewajiban bertauhid dan taat kepada aturan agama Islam. Jadi, akidah Islam itu adalah apa? Kita yakin dan tidak ragu-ragu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Ya, dengan segala pelaksanaan kewajiban bertauhid dan tentunya taat kepada aturan agama Islam, teman-teman. Nah, itu adalah akidah Islam. Teman-teman, menurut Syekh Salih bin Fauzan, beliau adalah salah satu ulama Arab Saudi. Beliau berkata bahwa akidah itu adalah taufikiyah yang artinya tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil syar'i. Ya, jadi akidah itu tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil syar'i, tentunya yang sahih, yang benar-benar, teman-teman. Ya, jadi tidak asal-asalan. Nah, tidak ada medan ijtihad atau berpendapat di dalamnya. Nah, karena itulah sumber-sumbernya terbatas kepada apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, dalil syar'i tersebut sumber-sumbernya itu berada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, teman-teman. Dan tentunya Al-Quran dan As-Sunnahnya tersebut sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui tentang Allah, teman-teman ya, tentang apa-apa yang wajib bagi Allah dan apa-apa yang harus disucikan dari Allah, melainkan Allah sendiri. Dan tidak ada seorang pun sesudah Allah yang mengetahui tentang Allah selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengambil akidah cukuplah terbatas pada Al-Quran dan As-Sunnah saja, teman-teman. Ya, nah itu adalah penjelasan dari Ibu mengenai makna akidah. Baik teman-teman, sekarang teman-teman akan mengisi lembar kerja santri pertemuan ke-1. Dan untuk kali ini lembar kerja santrinya berbeda teman-teman dari tahun sebelumnya. Nah, untuk kali ini lembar kerja santrinya dikerjakannya untuk 1 minggu ke depan. Jadi misalnya begini, misalnya hari Senin, teman-teman belum selesai, teman-teman boleh mengerjakannya di hari Selasa sampai hari Jumat. Adapun kalau misalkan teman-teman mau di hari Senin mau diselesaikan, silahkan itu mah ya. Kalau misalnya belum selesai, bisa di hari selanjutnya. Jadi intinya lembar kerja santri untuk pertemuan ke-1 ini untuk 1 minggu ke depan ya. Nah, di sini ada identitas. Nah, silakan teman-teman ditulis namanya dan ditulis juga kelasnya, kelas 3B berapa. Kemudian tugasnya yang pertama, teman-teman membuat karya mading. Judulnya di sini ibadah kurban. Kegiatannya mengamati lingkungan. Kemudian di sini ada langkah-langkah pembuatan mading, teman-teman ya. Yang pertama, buatlah mading sesuai tema. Tadi temanya apa? Temanya ibadah kurban. Kemudian yang kedua, karya mading boleh berupa cerpen atau cerita pendek, puisi, pantun, artikel, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, tentukan isi yang akan ditampilkan pada mading. Nah, isinya itu sesuai dengan materi yang dipelajari. Materinya bisa yang hari Senin ya, bisa yang hari Selasa, misalnya bisa mau fikih boleh materinya isinya sesuai materi fikih, atau mau akidah boleh, atau IPA IPS boleh, atau bahasa boleh ya, silahkan itu mah ya. Sok. Kemudian yang keempat, siapkan media yang dibutuhkan. Kemudian yang kelima, mulailah berkarya. Dan yang keenam, hiaslah hasil karyamu. Dan yang ketujuh, dokumentasikan hasil karya berupa foto dan kirimkan kepada wali kelas
masing-masing. Nah, itu adalah tugas lembar kerja santri yang pertama. Kemudian yang kedua tugasnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang tepat. Yang pertama, tuliskan nama bilangan berikut. Nah, silakan dituliskan ya nama bilangannya. Kemudian yang kedua, tuliskan lambang bilangan sesuai nama bilangan berikut. Nah, kalau ini adalah lambang bilangannya. Yang ketiga, lengkapilah garis bilangan berikut. Nah, yang titik-titik ini silahkan ya dilengkapi. Nah, dan terakhir tugasnya adalah salinlah kosakata bahasa Arab di bawah ini. Yang pertama, nih ada hama. Silakan ditulis lagi kosakata bahasa Arabnya. Yang kedua, bakorotun. Nah, itu juga sama ya, ditulis lagi atau disalin lagi kosakata bahasa Arabnya. Kemudian yang ketiga, gonamun. Nah, itu juga sama ya, disalin lagi kosakata bahasa Arabnya, teman-teman. Nah, itu adalah tugas lembar kerja santri pertemuan ke-1 ya, teman-teman ya. Sok Ibu yakin teman-teman bisa ya mengerjakannya. Semangat ya, walaupun di rumah belajarnya tapi kita harus tetap semangat. Teman-teman ya, tadi dari awal dari perkenalan ya, Ibu memperkenalkan diri, kemudian tadi menjelaskan keterkaitan materi dengan tema, kemudian menjelaskan materi sentra akidah apa hari ini, kemudian menjelaskan tentang lembar kerja santri pertemuan ke-1. Nah, alhamdulillah sudah selesai teman-teman ya. Dan jazakallahu khair kepada teman-teman kelas 3 sudah mendengarkan, sudah menyimak apa yang Ibu sampaikan ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kepada teman-teman mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Amin ya robbal alamin. Nah, kesekian saja dari Ibu dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.